Halo, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Badutong. Alhamdulillah nih, akhirnya saya bisa bikin video lagi. Dan kali ini kita akan membahas langkah-langkah atau mungkin cara membuat. Jadi ini step-step ya, step-step sebelum teman-teman menulis laporan. Jadi apa sih yang harus kita setting sebelum membuat laporan atau menulis laporan? Ini sebenarnya sih nggak cuma laporan ya teman-teman. Ini juga bisa digunakan ketika kita akan menulis proposal, makalah atau yang lainnya. Oke, mungkin tanpa basa-basi kita langsung saja ke MS Word-nya. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Kalau teman-teman pasti seperti ini nih. Kalau teman-teman bikin Word pertama kali kosong seperti ini, belum ada isinya. Nah, jadi apa sih langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman mau menulis laporan atau makalah atau yang lainnya? Jadi langkah pertama sebelum teman-teman menulis laporan, jangan langsung ngetik dulu ya teman-teman. Tapi teman-teman pertama itu harus sesuaikan dulu kertasnya. Jadi teman-teman menuju layout, kemudian di sini ada size. Nah, di sini teman-teman harus pilih dulu kertas yang biasa teman-teman gunakan untuk menulis laporan itu. Nah, di sini kan banyak ya teman-teman, ada letter, tabloid, legal dan lain-lain, A4 di situ teman-teman. Nah, ini harus teman-teman sesuaikan dulu teman-teman. Kenapa harus disesuaikan dulu? Ini sangat penting karena nanti ketika dalam proses pencetakan laporan tersebut, kalau teman-teman salah memilih kertasnya, ini akan berakibat fatal gitu teman-teman. Karena contohnya gini, teman-teman harus mencetak di kertas folio atau F4, tapi teman-teman pilihnya A4. Nah, di setting lagi nih, otomatis tulisannya kan akan jadi lebih sedikit gitu teman-teman. Nah, otomatis halamannya pasti akan berkurang. Nah, itu teman-teman harus edit lagi, mungkin covernya, mungkin daftar isinya gitu. Nah, jadi langkah pertama itu teman-teman harus sesuaikan dulu kertasnya. Saya di sini akan memilih kertas A4 ya, karena ini kertas yang paling sering digunakan gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah. Setelah memilih kertasnya, langkah kedua kalau orientasinya pasti potret dong, karena menulis laporan gitu. Jadi untuk yang kedua, teman-teman ini harus setting margin di sini. Nah, kalau normalnya kan seperti ini nih, 2,54 cm untuk atas, kemudian untuk sebelah kiri sama atas, ini semuanya ini atas, bawah, kanan, kiri 2,54 cm. Jadi kalau settingannya kita setting dulu ya teman-teman, custom margin di sini. Saya biasanya kalau atas kan, kalau kita biasanya 4 ya teman-teman, 43 ya, 43. Jadi ini atasnya 4, bawah 3, kanan 3, kiri 4 gitu teman-teman. Nah, di OK seperti ini gitu. Untuk menampilkan ruler ini saya tampilkan dulu ya, ruler. Nah, di sini. Nah, ini 4 cm, kemudian atas juga 4 cm ini teman-teman. Samping kiri ada 3 cm, samping bawah 3 cm. Oke, berarti settingannya ini sudah sesuai. Nah, untuk setting margin ini disesuaikan ya dengan ketentuan dari tempat teman-teman bekerja atau ditentukan oleh yang memberikan penugasan gitu. Karena untuk margin ini nggak ada standarnya ya. Kalau di tempat saya itu sebelah kiri ini 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Nah, kenapa 4? Karena untuk kebutuhan penjilitan ya teman-teman. Oke, setelah setting margin selesai, setting yang ketiga yaitu setting heading gitu. Kenapa heading? Nah, ini lagi-lagi kalau standar dari Microsoft Word ini teman-teman pasti fontnya dan ukuran fontnya itu adalah 11. Jadi ada Calibri body,
Di sini ukurannya 11. Nah, kalau teman-teman biasanya kan nah ini kalau ketentuan lagi ya, beda-beda nih masing-masingnya. Jadi kita setting dulu fontnya di sini teman-teman. Nah, untuk setting font jangan dirubah di sini ya teman-teman, tapi setting di heading teman-teman, di style ini. Jadi style ini yang normal ini kita modify dulu, kita ganti fontnya sesuai. Saya biasanya kan kalau nulis laporan kebanyakan pada pakai Times New Roman ya teman-teman. Nah, saya ganti dulu. Untuk ukuran fontnya ini sama, tinggal teman-teman sesuaikan. Kemudian kalau untuk spasinya kita rubah di sini. Oh, sorry, saya atasin dulu. Kita pilih paragraf ya teman-teman. Nah, di sini kita ubah ke 1,15. Kalau saya biasanya seperti itu ya spasinya. Kalau yang ini kita turunkan saja sampai 6. Nah, kalau ini ya sesuai kita setting ini, paragraf ini tergantung lagi dari kebutuhan teman-teman. Kalau sudah kita oke. Nah, yang penting untuk fontnya sama ukuran fontnya sudah disesuaikan. Setelah itu, oh iya ada satu lagi, kita kesini coba ya. Oh, oke. Kita bisa cek-cek dulu di sini teman-teman sebelum kita oke kan gitu. Nah, setelah itu ininya ya apa ya ini? Oke, jadi mungkin kalau nggak ada lagi kita okekan saja ya teman-teman. Nah, di sini akan otomatis fontnya itu berubah menjadi Times New Roman ya teman-teman, karena ini untuk style yang normalnya. Setelah kita setting style normal, kita setting lagi di bagian heading 1. Nah, di sini kita modify lagi, kita rubah ke Times New Roman, ukurannya kita sesuaikan mungkin 12. Ininya bold, kemudian warnanya automatic, kemudian rubah lagi di sini. Oh, udah oke. Nah, ini mungkin 6, ini before spasinya ya, 6 sama 6 kita oke kan, ini oke lagi. Setelah itu kita setting heading yang keduanya sama seperti tadi teman-teman. Kita pilih Times New Roman, ini kita rubah. Oh ya, kita 11 saja ya teman-teman fontnya. Tapi ini ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman lagi nanti. Nggak ada ininya sih patokannya. Yang shading 1 kita rubah ke font 11. Nah, biasanya kalau heading itu di dalam ini apa namanya? Daftar isi, teman-teman biasanya sampai dua tingkat atau 3 tingkat kan ya teman-teman. Oke, mungkin kita heading 1 heading 2. Kalau nanti teman-teman ada kebutuhan sampai heading 4 ya teman-teman tinggal setting aja di sini ya teman-teman. Tinggal ubah pertama fontnya, kemudian warna fontnya dan lain-lain disesuaikan dulu. Nah, setelah heading ini selesai teman-teman belum boleh mengetik dulu. Pertama kan kita tulis dulu nih judul-judul masing halaman. Pertama itu adalah cover ya teman-teman. Setelah teman-teman mengetik seperti ini, teman-teman pergi ke layout dulu. Kita break next page ini ya teman-teman. Pilih ini. Biar footer sectionnya ini berbeda antara ini section 1 dan section kedua. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu link to previous ini teman-teman off kan. 1 di atas, kemudian di bawah sini juga teman-teman di off kan. Ini juga di off kan ya teman-teman. Kemudian ini kita kasih judul untuk halaman yang kedua ini daftar isi. Sama, kita ke layout lagi, break next page. Nah, di daftar isi ini nanti isinya itu kan untuk penomorannya itu menggunakan
I1, I-nya ada 1, I-nya ada 2, I-nya ada 3 gitu kan ya teman-teman. Nah, itu Romawi gitu, penomoran Romawi. Nah, isinya nanti ada daftar isi, ada daftar gambar, atau mungkin daftar tabel. Nah, nanti kita masukkan di sini teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya, untuk halaman 3 ini, nah ini biasanya kita langsung ke bab 1 ya teman-teman. Bab 1 seperti ini. Nah, karena bab 1 ini untuk penomoran halamannya itu kan pasti 1, 2, 3 gitu ya teman-teman. Nah, di sini itu tidak menggunakan tadi next page lagi. Ini break next page lagi karena sudah sesuai. Nah, setelah setting ini semuanya selesai, kita langsung masukkan penomorannya teman-teman. Di bagian tadi yang halaman 3, link previousnya kita matikan dulu. Nah, seperti ini. Yang bagian bawah juga dimatikan teman-teman. Nah, ini kemudian setelah selesai mematikan, kita pergi ke halaman yang ini, yang daftar isi. Di sini kita insert page number ya teman-teman. Nah, untuk page number ini disesuaikan lagi, mau di sebelah kiri, tengah, atau kanan. Kita coba di sebelah kanan, kemudian kita edit. Karena ini kan add-nya dari ini ya. Nah, ini banyak nih pilihannya. Saya biasa menggunakan yang ini, mulai dari I. Oke. Nah, dia nggak ada kan, biar nggak ngelink tadi. Jadi link previous ini untuk mematikan link dari halaman sebelumnya. Setelah itu close, kita lihat halamannya di sini I. Di sini nggak ada ya teman-teman. Nah, itu. Kemudian saya akan tambahkan halaman untuk yang bab 1, bab 2, bab 3 ya teman-teman, dan seterusnya. Ini page numbernya ada 1, 2, 3. Oke. Ini sama di bawah kanan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita, nah setelah itu teman-teman di sini bisa tinggal tulis bab 2 gitu. Nah, halamannya dia akan otomatis. Kemudian yang di sini, seandainya kita ingin menulis halaman selanjutnya setelah daftar isi adalah daftar gambar ya teman-teman. Nah, ini halaman. Nah, seperti itu. Di sini daftar tabel. Nah, jadi deh, ini untuk settingan page number, jadi halamannya. Oke, jadi setelah kita setting halamannya, nomor untuk halamannya, nah teman-teman tinggal masukkan heading-headingnya tadi ini teman-teman. Blok dulu, kemudian pilih heading 1. Ini juga masukkan ke heading 1. Daftar gambar juga masukkan ke heading 1. Kemudian bab 1 masuk heading 1. Bab 2 masuk ke heading 1. Nah, ini kan sudah muncul ya teman-teman. Nah, setelah muncul, teman-teman bisa cek heading-headingnya sudah muncul apa belum di sini. Nah, sudah. Nah, setelah heading semua kita masukkan, kita sesuaikan, teman-teman tinggal masukkan daftar isinya teman-teman. Nah, table of content kita masukkan daftar isinya. Nah, udah masuk deh. Gitu. Nah, jadi setelah itu teman-teman, ini untuk langkah-langkahnya sudah selesai. Jadi ini udah siap ketika teman-teman mau menulis laporannya secara lengkap. Mungkin sekian dulu tutorial kali ini. Tentu saja kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau didiskusikan, teman-teman bisa menulis pada kolom komen di bawah. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.